Eh, Baiklah kak, permisi. Jadi di sini di angkringan Klepu kan, di angkringan Klepu ini bukannya apa, tidak usah terlalu formal, tapi kan cuma diskusi-diskusi kayak nama-nama juga sama-sama anak muda kan. Sebelumnya kan udah perkenalan dari sebelumnya, mungkin tidak terekam di video. Langsung saja, mungkin belum kenal lengkap untuk kakak ya, kakak-kakak yang bertiga ya, nggak usah terlalu formal tapi diskusi aja. Mungkin bisa dimulai perkenalannya dulu, mungkin dari kakak siapa, terus dari mana, mungkin bisa dimulai dari kakak. Jadi perkenalkan, nama saya Alia. Alia. Saya dari kota Semarang. Perkenalkan, nama saya Rio dari kota Solo. Dari Semarang dan Solo ya. Kalau mungkin jauh lah, kalau dari jarak dari Solo, mungkin Semarangnya Semarang kota ya kak ya. Iya. Memang biasanya nongkrongnya sampai malam-malam gitu ya kak ya. Maksudnya apa, dari kan di angkringan Klepu atau apa? Sama sih, sama. Kalau saya juga nongkrongnya malam, tapi saya lebih sering sendiri. Soalnya introvert gitu. Iya, intens. Ya kebetulan di satu bangku lah, di bangku yang sama, mungkin bisa apa, diskusi-diskusi atau ngobrol-ngobrol ya terkait berbagi pengalaman mungkin ya. Saya kan orang rumahan, maksudnya maaf, saya kan ya kebetulan di sini ya kuliah, tapi masih pengalamannya mungkin kalah jauh lah, masih anak rumahan atau kurang, dunia luarnya kurang. Mungkin bisa apa, tentang dunia remaja seperti apa, atau mungkin masih kurang memahami atau kurang terjun di situ ya. Mungkin bisa cerita-cerita apa ya, mohon maaf kalau keterbukaannya atau apanya mungkin ya kembali ke individu masing-masing, yang mungkin perlu diceritakan atau tidak ya kembali ke individu ya. Mungkin bisa apa, berbagi pengalaman aja. Mungkin bisa dimulai dari kakak. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman tentang kenakalan remaja saya. Saya di sini di Semarang itu kan banyak teman-teman yang peminum, memakai narkoba juga ada, dan lain sebagainya. Kenakalan di sana juga banyak. Saya di sini minum itu seperti banyak orang, jadi nggak cuma satu orang aja itu. Jadi pengalaman saya itu kalau kayak mabuk atau apa itu ya bareng teman-teman aja kak, gitu. Ini kak, sebelumnya saya pengen tahu gitu kak, maksudnya kan sekarang itu kan kayak fenomena tawuran, terus kenakalan remaja, entah itu minum-minuman keras, obat-obatan, narkoba, bahkan sampai kan paling parah kan narkoba itu toh kak, karena itu udah melanggar hukum. Itu sebenarnya itu yang menjadi dorongan dari para remaja untuk melakukan itu semua, itu apa menurut kakaknya sendiri? Itu saya tuh pengen tahu. Di sini saya juga untuk melampiaskan juga rasa kesal, masalah, dan lain-lain. Jadi saya terperosok dengan keadaan seperti itu. Jadi kayak semacam tempat buat pelarian sementara gitu kak. Itu kalau awalnya itu karena biasanya kan itu kan karena ada masalah, terus mbaknya itu kayak aku pengen mencoba inilah, kan katanya kan itu bisa membuat tenang ya walaupun sementara.
katanya kan bisa buat ngilangin kecemasan, buat ngilangin rasa takut. Itu kan itu dorongan dari mbaknya sendiri atau ada yang ngajak kayak gitu ya? Eh, kalau saya sendiri itu dorongan sendiri, nggak ada yang ngajak, cuma saya sendiri yang ada inisiatif buat seperti itu. Tapi di sisi lain dari kakak pengalamannya itu maksudnya tidak merugikan suatu pihak lain kan, cuma untuk diri kakak sendiri untuk meredam demi pokoknya pelampiasan kakak sendiri, tidak ada merugikan lingkungan atau pihak yang lain kan kak, cuma Saya sendiri nggak pernah kalau ngajak teman-teman. Jadi kalau dia minum, tapi kalau ada teman, kalau misal nih nggak pernah minum, ya udah kita kayak mencoba menghindar karena dia nggak minum. Seperti ya kayak bahasa Jawanya kayak ngajeni gitulah kak, kayak gitu. Tadi Kak Alia ya, Ya. Kak Alia ya. Ini Kak, sebenarnya itu kan kalau masalah misal obat-obatan, entah itu obat, kan biasanya kan obat-obat yang dijual sebenarnya untuk misal obat batuk itu kan bisa toh Kak buat istilahnya buat para remaja-remaja itu untuk merasakan kenikmatan sesaat itu. Saya tuh pengen tanya ini Mbak, sebenarnya dari orang tua itu tahu apa enggak kalau misal anak-anak mereka itu ya kalau di luar rumah itu entah itu mungkin mereka depresi, entah mereka itu stres, entah itu mereka mungkin merasa iri sama orang lain, terus mereka kurang perhatian dari orang tua, terus kan akhirnya mereka ya namanya pikiran remaja kan pendek tuh Mbak. Nah, itu akhirnya mereka terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya saya nggak menjudge bahwa mereka itu buruk, tapi karena memang itu tuh satu-satunya jalan untuk istilahnya itu yang mencari ketenangan. Nah, apakah karena faktor kurangnya perhatian dari orang tua itu juga ikut andil dalam hal itu? Saya kan mau menyanggah diri masnya, kenapa nggak obat batuk atau apa. Nah sebenarnya obat batuk itu kan kalau diminum terus itu kan juga bahaya juga kak. Jadi obat itu kan ada takarannya sendiri, jadi kalau kita minum banyak atau apa itu kan juga kerasa itu. Contohnya antimo itu kalau diminum satu itu kan biasa aja, tapi kalau diminum banyak itu kan ngaruh. Nah terus dari sini saya dari orang tua saya ataupun siapa itu sebenarnya tahu, dia juga kayak merasa bersalah juga karena perbuatannya dia, tapi dengan segala jalannya aku, dia juga udah ngomong juga gak boleh kayak gini, karena kecanduan itu tadi yang buat saya tidak berhenti untuk seperti itu. Ini sepengalaman saya aja Mbak, saya tuh punya temen di rumah itu, mereka ya banyak yang mengonsumsi obat-obatan kayak itu. Tak sebut merek gue ya, apa-apa gue disensor loh. Kalau kayak semisal itu loh Mbak, obat-obat tramadol, mbaknya tahu? TMD, terus Eximer. Oh iya. Nah terus DTS, ya pokoknya obat-obat kayak gituan lah. Itu tuh kan sebenarnya kan kalau dikonsumsi terus menerus kan resikonya kan disaraf Mbak. Itu mbaknya sempat entah itu merasa takut atau mungkin nggak terlalu mikirin karena mungkin rasa takutnya itu kalah sama rasa keinginan kakak untuk merasakan nyaman gitu, tenang gitu Kak.
dari sepanjang ini saya itu pernah menggunakan seperti itu, cuman itu untuk sesaat. Terus gara-gara saya punya sakit, gara-gara obat itu saya berhenti seperti itu. Pernah sakit? Pernah, bertahap. Tapi dari sejauh ini, dari pengalaman kakak dari dulu, pada fase ini itu tambah baik atau tambah masih sama dari dulu kak? Maksudnya semakin entah dari konsumsi atau dari ketenangan yang didapatkan, terus dari pergaulan dan lain efek negatif dan positif dari kakak yang kakak rasakan itu tambah ke menjadi lebih baik atau masih sama aja kak? Atau mungkin kakak ada pandangan kedepannya akan seperti apa gitu? Seperti itu. Dari segi positifnya itu hanya sementara, menghilangkan kecemasan. Dari segi negatifnya itu juga berpengaruh dengan struktur badan, seperti itu. Kalau dari keinginan kakak sendiri atau ya yang dirasakan kakak sendiri, ini kakak akan mengikuti alur seperti ini terus atau ada rencana kedepannya mau seperti apa, atau ada antisipasi yang ingin diaplikasikan, atau mungkin ingin berhentilah atau mencari pelampiasan lain, atau tetap seperti ini atau seperti apa kak kalau menurut kakak sendiri? Di sini saya ingin mencoba kayak berhenti. Jadi dengan cara pelan-pelan, perlahan, seperti mengurangi minum. Contohnya kan dulu kan setiap hari. Kalau sekarang ini untuk saat ini ditakar lah gitu. Dari yang dilakukan kakak itu kan sudah ada, mungkin ada lebih baik lah daripada dulu. Sekarang ada penurunan menjadi lebih baik untuk penakarannya. Tapi di sisi lain itu ke tubuh kakak sendiri menjadi merasa lebih baik, atau gimana yang kakak rasakan? Atau mungkin ada kayak hobi lain untuk kakak lakukan untuk meninggalkan hal itu mungkin, atau ada kakak suka musik, melampiaskan ke musik, atau suka olahraga, melampiaskan ke olahraga, atau yang lain untuk Sejauh ini itu saya melakukan hobi seperti menonton konser dan lain-lain, untuk kayak melakukan biar gak minum lagi gitulah, istilahnya seperti itu. Kalau nonton konser itu kan biasanya nggak ada setiap hari ya kak. Jadi tapi kan selain konser atau kakak kesehariannya mungkin apa, mohon maaf ya kak, mohon maaf, tapi kan yang membuat kakak happy selain nonton konser untuk meninggalkan hal itu mungkin, atau ada kalau kayak mungkin ya suka nonton film, terus suka kalau nonton konser kan nggak setiap hari. Kalau kesehariannya itu dilampiaskan untuk demi meninggalkan hal itu selain konser itu apa aja kak? Untuk selain konser di sini saya melakukan seperti biasanya dengerin musik aja. Kan kalau konser itu kan cuma itu ya apa, kalau ada event gitu. Nah kalau nggak ada event ya udah liatnya musik atau apa gitu, scroll TikTok dan lain-lain. Mungkin ya kakak punya hobi terkait musik atau punya bakat ya di situ ya, terkait bermain musik atau bermain alat musik atau menyanyi ya. Itu mungkin dari kakak sendiri apakah ada bakat? Kalau memang ya mungkin bisa dikembangkan atau gimana, atau menjadi lebih baik lah gitu.
Untuk saat ini cuma suka dengerin aja, seperti itu. Kalau untuk main musik, nyanyi itu bukan, cuma mendengarkan. Lah, ya mungkin ya selain hobi tadi udah jelas kan kakak hobi bermain musik, menyanyi alat musik, tapi selain kan ini kan nggak selamanya untuk bertahan lah, nggak selamanya harus dilakukan terus menerus kayak kesenangan atau minum-minuman atau pergaulan bebas narkoba atau yang lainnya kan tidak harus selamanya dipakai atau menemani setiap saat. Pasti ada kalanya kan kita mikir masa depan atau kita mikir yang lebih baik untuk diri kita buat tabungan masa depan. Ya mungkin dari kakak sendiri kan pasti ada dalam diri kakak untuk kedepannya mau jadi apa atau antisipasi yang akan kakak lakukan, seperti berpikir agar positifnya seperti apa. Mungkin dari kakak ada yang perlu disampaikan. Untuk ini, setelah seperti ini kan saya kan juga pelan-pelan untuk berhenti mengkonsumsi seperti itu. Tujuan saya juga untuk mendekatkan diri dengan Allah, artinya sholat, ngaji, majelis, bersalawat atau gimana, yang intinya yang berstruktur positif, nggak ada negatif ya, dikit mungkin, seperti itu. Ya kalau secara ibadah mungkin belum bisa sesempurna kayak orang-orang yang sempurna, ya berjalan pelan-pelan kayak. Jadi ya mungkin ya kayak pembukaannya atau kembali ke jalan yang benar ya mungkin bisa kayak ada majelisan atau apa itu, dapat info mungkin bisa datang. Selain konser nggak apa-apa, konser nggak masalah, tapi kan kalau ada sholawatan atau majelis mungkin bisa datang buat siapa tahu kan cocok gitu loh hatinya, jadi penenang gitu lah. Terus di sisi lain kan semua pasti punya Tuhan lah, entah itu Tuhannya kepercayaan masing-masing lah, kepercayaan masing-masing. Jadi ya mendekatkan diri pada Tuhan ya mungkin dengan caranya sendiri berbeda-beda. Kalau kami dari agama Islam kan, orang Muslim kan, ya kayak sholat lima waktunya, terus sholawatnya ya ya ngaji kayak dengan Allah lah, sholawat dengan Rasulullah, membaca Al-Quran gitu. Kalau dari kami orang Muslim beragama Islam ya mungkin bisa, kalau kakak sendiri kalau dengan Tuhannya dengan cara kakak sendiri mungkin ya bisa dilakukan atau bagaimana mungkin ya gitu kak. Jadi Ya itu akan saya lakukan untuk kedepannya, seperti itu kak. Baiklah mungkin dari kesimpulannya kali ini dalam podcast kali ini ya, dari kakak Alia, terus kakak Aryo dari Semarang dan Solo ya, dari namanya juga anak muda lah, anak remaja, pasti adrenalinnya tinggi, terus ya mempunyai cerita yang berbeda-beda. Mungkin saya ya punya cerita tapi jalan yang lain ya, tapi di sisi lain dari kakak-kakak ini udah melakukan hal sekian tapi kakak ini merasa ada ini negatif, positif, terus tidak harus dilakukan selamanya, masa ada pencegahan kalau ini buruk baik. Nah terus kakak sadar, terus untuk kedepannya mau melakukan yang jadi lebih baik buat pribadinya masing-masing. Dari teorinya bisa selain dipelampiaskan ke hobi atau melanjutkan ke sesuatu yang lain, juga bisa memperbaiki ibadah atau mendekati kepada Allah. Mungkin ya itu saja dari saya. Terima kasih.